Niat membunuh yang padat tiba-tiba melonjak dalam kalimat terakhirnya. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulangmu akan dikuburkan hari ini. Keinginan membunuh tulang yang padat dan dingin menyebar ke seluruh tempat. Seolah-olah udara telah membeku pada saat ini. Udara yang awalnya sepi di atas hutan telah menjadi seperti musim dingin, memancarkan dingin sedingin es yang mendinginkan hati seseorang. Xiao Yan berdiri di atas tubuh besar 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Dia memandang kelompok 4 pria Yao Hua Liangjun di kejauhan. Setelah itu, dia melirik Hua Jin di bawah, yang menatapnya dengan niat buruk. 4 bintang 6 Do Uzun. Reputasi ganas dari sekte langit yang mendalam benar-benar tidak diperoleh dengan. Tuan Muda Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? King Lin sedikit mengernyit dan bertanya karena situasi yang tiba-tiba ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Sekte langit yang mendalam sebenarnya telah mengirimkan kekuatan yang begitu besar. Saya pikir mereka berniat menangkap saya. Xiao Yan tersenyum tipis. Rasa dingin yang menusuk tulang melonjak di dalam matanya yang hitam gelap saat dia dengan lembut berkata, namun, hanya dengan kalian berempat, kamu benar-benar meremehkanku. Nada bicaramu memang cukup arogan. Kekuatan teratai apimu itu mungkin hebat tetapi jika kita berempat bergandengan tangan, kita akan dapat menolaknya dengan paksa. Tanpa serangan teratai api semacam itu, apa yang bisa kamu lakukan di mata kami berempat? Yao Hua Liangjun tertawa dingin. Sebuah busur perlahan terangkat di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Segel tangannya berubah sebelum mereka tiba-tiba diam. Aura luas dan perkasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan ke segala arah seperti gunung berapi. Apa yang Anda gambarkan adalah kasus 1 bulan yang lalu. Aura agung menyebar ke seluruh langit. Gelombang demi gelombang panas terbentuk dengan tenang, menyebabkan udara tempat ini dengan cepat menjadi kering. Bintang 4 Do Uzun. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah saat merasakan aura Xiao Yan ini. Meskipun dia sudah mendapatkan kabar tentang ini dari Hua Jin, keterkejutan di hatinya masih cukup besar sekarang karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dalam waktu singkat 1 bulan, kekuatan Xiao Yan telah meningkat 2 bintang. Kecepatan pelatihan ini bisa digambarkan dengan kata, menakutkan. Harus diketahui bahwa itu jika Do Uzun biasa berlatih secara normal, kemungkinan dia perlu kultivasi 1 dekade atau lebih untuk mendapatkan peningkatan kekuatannya. Namun, jumlah waktu ini telah menyusut dengan paksa berkali-kali di tangan Xiao Yan. Metodik yang dipraktikkan bocah ini agak aneh. Jika kita menangkapnya kali ini, kita bisa memaksanya untuk memberitahuku tentang metodeki. Jika saya bisa mendapatkan metodeki seperti itu, pencapaian saya di masa depan pasti akan cukup besar. Bahkan di dalam sekte langit yang mendalam, hampir tidak akan ada orang yang bisa melawanku. Mata Yao Hua Liangjun berkedip sedikit. Keserakahan melintas di matanya. Hanya bintang 4 Do Uzun. Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk melakukan apa yang Anda inginkan di tangan kami berempat. Elder berjubah abu-abu itu, yang memimpin kelompok itu, melirik Xiao Yan dengan tatapan acuh tak acuh. Dia tampak sedikit tidak sabar ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, ini terakhir kalinya. Apakah kamu akan pergi bersama kami atau haruskah kami memukulmu setengah mati dan membawamu bersama kami? Kulitku ini agak tebal. Aku akan memilih yang terakhir. Xiao Yan tersenyum berkata. Anda mungkin. Ekspresi tetua berpakaian abu-abu itu gelap dan padat. Dia mengangguk perlahan sebelum tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan suara yang dalam, bocah ini sangat licik. Serang bersama dan tangkap dia dulu. Iya. Yao Hua Liangjun dan 2 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Yang pertama masih memiliki ingatan yang mendalam tentang serangan teratai api Xiao Yan bahkan sampai sekarang. Jika dia sendirian, dia benar-benar tidak punya nyali untuk menyerang. Dengan kekuatan destruktif dari teratai api itu, kemungkinan dia akan segera kehilangan nyawanya jika dia ceroboh. Tuan Muda Xiao Yan, saya akan memblokir salah satunya. Pelacur di bawah ini akan ditangani oleh 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Sebuah kesungguhan muncul di wajah King Lin ketika dia melihat pihak lain mulai bertindak. Kali ini, pihak lain telah bersiap. 4 elit bintang 6 Do Uzuns. Barisan semacam ini benar-benar cukup kuat. Mereka sedikit jumlahnya.
Jika mereka ceroboh, kemungkinan mereka benar-benar akan mati di tempat yang paling tak terduga hari ini. Setelah suaranya terdengar, lampu hijau melintas di dalam mata hijau gioknya. Lebih dari selusin sosok muncul di langit dengan tertib. Segera, mereka bergegas menuju Hua Jin di bawah perintah King Lin. Sekelompok besar sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan bergegas ini juga mengejutkan Hua Jin. Namun, setelah merasakan bahwa itu yang terkuat dari kelompok ini hanyalah bintang 2 Douzun, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berbicara dengan jijik, "Kamu benar-benar berani mengeluarkan beberapa makhluk rendahan untuk mempermalukan dirimu sendiri?" King Lin tidak bisa diganggu dengan kata-kata Hua Jin. Setelah melepaskan semua ahli yang disegel di matanya, wajahnya juga menjadi serius. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan cara seperti kilat. Mengikuti perubahan segelnya, aura ganas dari zaman kuno juga perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah merasakan aura ganas yang menyebar dari dalam tubuh King Lin, Xiao Yan mengerti bahwa itu dia sudah mulai menggunakan kekuatan spiritual dari ular surga kuno. Segera, dia melambaikan tangannya. 11 boneka muncul dalam sekejap. Dalam sekejap mata, itu telah membentuk formasi. Energi ditransfer dan dengan cepat menyebabkan warna emas gelap pada boneka iblis langit menjadi semakin dalam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia seharusnya bisa melawan 2 bintang 6 Douzun setelah menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius. King Lin saat ini hanya mampu menahan 1 orang. Namun, pihak lain masih memiliki 3 bintang 6 Douzun. Oleh karena itu, dia hanya bisa memanggil boneka iblis bumi dan bertarung sementara. Meskipun boneka iblis langit hampir tidak bisa bertarung dengan Douzun bintang 6 dengan kekuatannya, itu masih bisa menunda waktu. Selama Xiao Yan memanggil boneka iblis langit, aura ganas King Lin di sampingnya juga menjadi semakin kaya. Untungnya, kedua matanya masih mempertahankan kejernihannya. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa mulai mengendalikan jiwa ulan surga kuno. "Tuan Muda Xiao Yan, saya akan menyerang lebih dulu." Tubuh King Lin bergegas keluar dengan cara seperti kilat setelah tangisan lembutnya terdengar. Keganasan yang meresap ke langit juga menyebabkan kelompok 4 pria Yao Hua Liang Jun mengalami perubahan ekspresi. Tidak terduga bahwa gadis kecil ini juga merepotkan untuk dihadapi. "Saudara keempat, aku serahkan padamu." Elder berjubah abu-abu terkemuka itu melirik King Lin, yang bergegas, dengan sedikit kejutan sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Iya, tidak masalah." Seorang lelaki tua yang agak kurus mengangguk dengan wajah teduh. Segera, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan King Lin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat Douki yang gelap dan dingin melonjak keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, dengan kejam menghantam King Lin. King Lin mendengus dingin ketika dia melihat pria tua kurus ini menyerang. Dia tidak menyerah. Lampu hijau bertahan di dalam mata hijau gioknya saat dia langsung bergerak maju untuk menemuinya. "Xiao Yan, saya benar-benar ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari telapak tangan sekte langit mendalam saya hari ini. Ingat nama diri tua ini, Shenlou Guisun." Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu padat dan dingin. Dia memimpin Yao Hua Liang Jun dan ahli lainnya dari sekte langit yang mendalam dan membentuk-bentuk cincin, mengelilingi Xiao Yan dalam prosesnya. "Serang!" Saat Xiao Yan dikelilingi, yang disebut mata Shenlou Guisun mengungkapkan ekspresi ganas. Tangisan dingin terdengar. 3 douki yang besar dan perkasa segera melonjak. Ketiga sosok itu bergegas menuju Xiao Yan dengan kilat seperti kecepatan. Serangan ganas itu secara langsung menyebabkan seluruh ruang mengeras. "Perbuatan. Pergi." Punggung Xiao Yan bergetar. Sayap tulang hijau merah itu diperpanjang darinya. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Dengan jentikan jarinya, boneka iblis langit itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menghalangi salah satu ahli dari sekte langit yang mendalam. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat tubuhnya ditarik kembali dengan eksplosif. Douki di atas tubuhnya terus melambung pada saat itu. Dalam waktu singkat, itu telah menembus level bintang 4. Sesaat kemudian, kekuatan auranya tidak lagi kalah dengan Yao Hua Liang Jun. Skyfire 3 perubahan misterius dari lembah api yang membakar. Shenlou Guizun mengerutkan kening saat melihat aura Xiao Yan melonjak.
Dia langsung tertawa dingin, jangan menahan diri. Perubahan misterius memiliki batas waktu. Ketika waktunya habis, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Dimengerti. Ekspresi Yao Liangjun padat dan dingin saat dia mengangguk. Kipas lipat di tangannya memancarkan cahaya samar yang tidak biasa. Tangannya terangkat sebelum kipas jatuh. Kipas lipat itu tampak menjadi pisau yang sangat tajam yang merobek ruang dan memotong tenggorokan Xiao Yan. Dihadapkan dengan serangan cepat dan ganas Yao Liangjun, Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya sedikit dan nyaris menghindari kipas lipat yang tajam itu. Tangan kanannya mengepal sebelum dengan kejam menabrak kepala Yao Liangjun. Yao Liangjun secara alami tidak berani meremehkan kekuatan Xiao Yan saat ini. Setelah menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius, kekuatan Xiao Yan tidak kalah dengannya. Menambahkan kekuatan api surgawi, bahkan ada tanda itu telah melampaui dia dalam pertempuran. Ledakan. Pikiran hati-hati melintas di hati Yao Liangjun. Dia membalik pergelangan tangannya, dan kipas lipat di tangannya benar-benar terbuka dengan suara robek. Setelah itu diblokir di depannya dan dengan paksa menerima pukulan ini oleh Xiao Yan. Pukulan itu mendarat di kipas yang bisa dilipat. Api ungu coklat yang mengandung putih pekat tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia bertahan di atas kipas lipat dengan cara yang ganas dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Yao Liangjun. Nyala api menyebar, dan lengan Yao Liangjun berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, reaksinya juga cukup cepat. Ketika nyala api menyebar, doukinya yang besar dan perkasa meletus dari dalam tubuhnya dan melonjak secara eksplosif menuju nyala api dengan tujuan memadamkan semuanya. Namun, pemandangan aneh muncul ketika douki menyentuh nyala api. Orang bisa melihat bahwa itu douki yang bersentuhan dengan nyala api akan berubah menjadi zat seperti kristal es dalam sekejap. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, lengan Yao Liangjun ditutupi oleh lapisan tebal kristal es di depan matanya yang terkejut. Sungguh api surgawi yang aneh. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Yao Liangjun berubah drastis. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan tergesa-gesa. Dibandingkan sebulan yang lalu, api surgawi Xiao Yan tampaknya telah menjadi lebih kuat dan misterius. Xiao Yan baru saja akan mengejar setelah memaksa kembali Yao Liangjun dengan satu serangan saat seorang tokoh tua melintas dan muncul di depannya. Wajahnya yang teduh mengandung jejak dingin yang pekat. Sebuah tangan besar hitam gelap langsung menembus ruang seperti cakar hantu, membawa semacam perasaan berbahaya saat meraih kepala Xiao Yan dengan kilat seperti kecepatan. Coba dan terima tangan 9 neraka dari aku yang tua ini. Xiao Yan tidak menyerah saat merasakan angin dingin pekat yang menyebar dari tangan hitam gelap yang besar itu. Dia dengan dingin tertawa, apakah menurutmu aku takut padamu, hantu tua, dalam pertempuran 1 lawan 1? Setelah teriakannya terdengar, nyala api buru-buru berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Itu sangat bertabrakan dengan tangan hitam gelap besar Shenluo Guizun. Ledakan oktan. Angin di sekitar tinju tiba-tiba menjadi tajam saat bertabrakan dengan tangan hitam gelap yang besar. Suara mengejutkan tiba-tiba terdengar. Kekuatan beriak juga menyebar dengan cepat. Ruang di sekitarnya berangsur-angsur menjadi terdistorsi. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan angin kencang meletus dalam bentuk melingkar. Tubuh Xiao Yan dan Shenluo Guizun bergetar. Kaki mereka mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dan Skyfire 3 perubahan misterius, dia memiliki kekuatan untuk bertukar pukulan dengan bintang 6 Douzun. Selain itu, metode Flame Mantra Qi telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian. Douki melonjak ketika diedarkan. Dia tidak perlu khawatir kelelahan sampai mati jika pihak lain bergiliran menyerang. Lumayan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Kejutan melintas di mata Shenluo Guizun sejak telapak tangannya berakhir imbang dengan tinju Xiao Yan. Matanya beralih ke Yao Liangjun. Pada saat ini, Yao Liangjun dengan cepat menyelesaikan api di sekitarnya. Meskipun dia tampak sedikit sengsara, nyala api tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Kekuatan bintang 6 Douzun bukan hanya untuk pertunjukan. Sementara Shenluo Guizun menarik kembali, mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Pertempuran King Lin di kejauhan berjalan dengan baik. Dengan keanehan dari pupil bunga ular 3 giok hijau dan bantuan jiwa ular surga kuno,
ahli dari Sekte Langit yang Mendalam tidak dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat ini. Namun, dua medan pertempuran lainnya tidak terlihat bagus. Bahkan setelah mengalami penguatan oleh formasi, boneka iblis langit hanya bisa bertarung melawan bintang 4 Douzun. Elder dari Sekte Langit yang Mendalam itu adalah bintang 6 Douzun. Boneka iblis langit secara alami berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat bertukar pukulan dengannya. Jika tubuhnya bisa merasakan sakit dan tidak terlalu keras, kemungkinan itu akan berubah menjadi tumpukan lumpur. Meskipun ini masalahnya, percikan api terus tergagap menjauh dari tubuh boneka iblis langit karena orang itu. Penyok mulai muncul di seluruh tubuhnya yang keras. Sementara boneka iblis langit telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan, banyak ahli yang dikendalikan oleh King Lin juga tidak menghadapi situasi yang baik. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan mereka semua jauh lebih lemah daripada Hua Jin. Jika tidak ada dua ahli Douzun dari bintang kedua yang menghalanginya, kemungkinan yang lain sudah dihabisi oleh pedangnya yang naik dan turun. Dari situasi yang terlihat, mereka jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mata Xiao Yan dengan cepat beralih ke medan pertempuran ini. Alisnya tanpa sadar merajut. Situasi kali ini memang sedikit merepotkan. Orang-orang ini dari Sekte Langit yang Mendalam tidak semudah yang dia bayangkan. Berat, pada saat ini, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Tawa dingin dikeluarkan di depan Xiao Yan saat dia mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun bergegas pada saat bersamaan. Majestic Douqi berlama-lama di atas tubuh mereka. Niat membunuh mereka jelas menunjukkan bahwa mereka mulai menyerang bersama. Xiao Yan menghela nafas panjang. Ekspresinya mendapatkan kembali ketenangannya. Douqi yang luas dan perkasa dengan cepat berputar di dalam pembuluh darahnya. Kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan cepat beredar di dalam otot-ototnya. Serang! Ekspresi Shenluo Guizun berubah dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Baik Yao Hua Liangjun dan dia bergegas pada saat bersamaan. Dua pilar Douqi yang luar biasa ganas memotong udara. Mereka disertai dengan raungan memekakkan telinga saat mereka secara eksplosif bergegas menuju Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia menghadapi serangan gabungan. Dia mengepalkan kedua tangannya. Api ungu coklat di telapak tangannya mengandung petunjuk putih pekat saat mereka secara eksplosif melonjak keluar. Setelah itu, mereka membentuk dua tangan api besar dan dengan paksa bertabrakan dengan pilar Douqi. Ledakan yang mengguncang bumi meletus. Douqi perlahan meluas melintasi langit. Kekuatannya menyebabkan ruang membentuk bentuk ilusi yang terdistorsi. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada Fata Morgana di atas hutan. Tangan 9 neraka. Air mata angin jahat. Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun bergandengan tangan. Banyak serangan Douqi yang sangat ganas terus dicurahkan. Mereka dengan liar terbang menuju Xiao Yan. Sudah jelas bahwa itu keduanya bermaksud mengandalkan jumlah mereka untuk secara paksa menggiling Xiao Yan sampai mati. Tsunami membelah api. Buka segel gunung. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat menghadapi dua serangan gila ini, tapi Douqi yang kuat dilepaskan sesuka hatinya. Dia kemudian secara acak menyerang dan bertabrakan dengan serangan duo tersebut. Perbuatan. Langit menjadi sangat bersemangat karena pertempuran yang sangat intens ini. Energi yang terang dan indah meledak seperti kembang api. Suara ledakan energi yang bertabrakan membuat diri mereka dikenal. Seseorang bahkan bisa samar-samar merasakan riak energi dalam radius 50 km. Melihat Xiao Yan semakin ganas semakin dia bertarung, Shenluo Guizun mulai mengerutkan kening dengan ketat. Pertempuran berkepanjangan seperti itu telah menghabiskan Douqi mereka dengan tingkat yang menakutkan. Mereka berdua merasa bahwa itu Douqi di dalam tubuh mereka telah sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dan malah tampak penuh energi. Yao Hua! Shenluo Guizun tiba-tiba berteriak setelah dengan lembut menghirup udara. Setelah mendengar teriakannya, Yao Hua Liangjun sedikit mengangguk. Aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah. Keinginan membunuh yang sangat kaya perlahan menyebar dari kedua tubuh mereka. Xiao Yan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuhan mereka, yang tiba-tiba berubah seperti setan. Perasaan seperti ini tidak asing baginya. Orang tua saya akan melihat seberapa banyak yang bisa Anda tanggung hari ini. Aura pembunuh dengan cepat menyebar.
Mata Shenluo Guizun tiba-tiba melebar. Dia dengan tajam berteriak, "Surga mempersembahkan tangan iblis!" Kabut pembunuh seperti zat mengepul dari tubuh mereka setelah teriakannya terdengar. Kabut membentuk sekelompok awan gelap di depan mereka. Awan gelap bergerak, dan tangan hitam gelap setinggi 100 meter tiba-tiba bergegas keluar. Setelah itu, ia mencapai Xiaoyan. Tangan besar hitam gelap itu dipenuhi dengan aura pembunuh yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Keinginan untuk membunuh semacam ini terbentuk dari kehendak keduanya. Jika tangan ini menyerang Xiaoyan, itu pasti akan merusak tekadnya. Surga mempersembahkan tangan iblis ya. Xiaoyan hanya tertawa saat dia mempelajari tangan besar yang meraihnya dari segala arah. Tubuhnya gemetar. Gelombang serupa dari hasrat membunuh yang tajam melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, tangan hitam gelap lainnya dengan cepat terbentuk di depan mata yang terkejut. Setelah itu, tangan itu bergegas mendekat dan dengan keras bertabrakan dengan tangan besar itu. Ledakan! Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada ledakan keras yang muncul, hanya sedikit suara teredam yang bisa terdengar. Niat membunuh menyebar luas. Napas Shenluo Guizun dan Yao Liangjun menjadi lebih berat setelah mereka terinfeksi oleh aura pembunuh ini. Kedua aura mulai terkikis satu sama lain setelah mereka bertabrakan. Setelah itu, mereka perlahan tersebar. Keinginan untuk membunuh tiba-tiba bubar. 3 orang yang tampak pucat muncul di dalamnya. Anda benar-benar tahu salah satu keterampilan sekte pamungkas dan paling dijaga dari sekte langit mendalam saya, surga mempersembahkan tangan iblis? Ekspresi Shenluo Guizun penuh ketidakpercayaan saat dia menatap Xiaoyan. Keterampilan Dou yang digunakan Xiaoyan sebelumnya jelas sama dengan milik mereka. Xiaoyan mengabaikan teriakan keras itu. Tangan iblis persembahan surga adalah sesuatu yang dia dapatkan dari tangan Yi Chen dari sekte langit yang mendalam. Xiaoyan sudah sering mempraktikannya setelah mendapatkannya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Efek yang dia dapatkan tampak tidak buruk. Jangan beri dia kesempatan untuk bersantai. Dia juga kelelahan. Ekspresi Yao Liangjun sedikit jelek saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Shenluo Guizun sedikit mengangguk. Dia baru saja akan menyerang saat melihat senyum aneh tiba-tiba terangkat ke wajah Xiaoyan. Xiaoyan lalu perlahan membuka tangannya. Mereka berdua tiba-tiba merasakan energi alam di sekitar mereka mulai mendidih seperti air. Gelombang demi gelombang energi seperti zat terus mengalir menuju tubuh Xiaoyan. Dengan dukungan energi yang luas dan kuat ini, pucat di wajah Xiaoyan perlahan menghilang. Ini metode Qi Kelastian. Kelompok Shenluo Guizun langsung tumpul ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami menyadari bahwa itu tindakan menjarah energi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan metode Qi Kelastian yang legendaris. Tidak heran kita berdua tidak bisa melelahkannya, tidak peduli bagaimana kita bertarung. Orang ini mendapat dukungan dari metode Qi Kelastian. Mulut keduanya bergerak-gerak. Dengan memiliki dukungan dari metode Qi Kelastian, Dou Qi Xiaoyan pada dasarnya tidak ada habisnya. Mereka berdua, di sisi lain, akan mengalami saat ketika Dou Qi mereka kelelahan. Bagaimana mereka akan bertarung dalam pertempuran seperti itu? Mata Xiaoyan perlahan terbuka sementara keduanya terkejut. Dia merasakan bahwa itu tubuhnya dipenuhi dengan lebih banyak Dou Qi, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia dengan mengejek bertanya kepada dua lainnya, "Lagi?" Ekspresi Shenluo Guizun menjadi suram saat melihat cara Xiaoyan bertindak. Dia berkata, "Kamu seharusnya tidak bertindak begitu senang. Sekte langit mendalam kami bukan satu-satunya yang tertarik padamu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Shenluo Guizun mendarat di hutan di bawah. Dia berteriak, "Jika kamu tidak menyerang, bocah ini akan melarikan diri lagi." Haha, penatua Shenluo, yakinlah bahwa dia tidak akan bisa lari. Saya takut dia memiliki batu giok spasial yang dibuat Yao Chen untuknya. Oleh karena itu, saya menyegel ruang ini terlebih dahulu. Tangisan Shenluo Guizun baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar. Langit menjadi sedikit terdistorsi dan sesosok perlahan muncul. Hati Xiao yang tenggelam saat melihat sosok familiar yang muncul di langit. "Tianzun ke-9, bahkan kamu telah datang,"